Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Diah Purwanti, mahasiswi Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Saya dari jurusan Prodi Tadis Matematika, dan ini rekan saya. Kenalkan, nama saya Tio Anista Pratama, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dari jurusan Prodi Tadis Matematika. Kami dari kelompok 3. Adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah Pramuka dan untuk menambah wawasan mengenai kiasan dasar, metode dan sistem kepramukaan. Dan mari kita saksikan video kami berdua. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi dari kiasan dasar kepramukaan. Kiasan dasar kepramukaan adalah alam pikiran yang mengandung kiasan atau gambaran sesuatu yang disanjung dan didambakan. Kiasan dasar dalam gerakan kepramukaan ini diambil dari romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kiasan dasar kepramukaan dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan tingkatan dari anggota gerakan pramuka. Yang pertama yaitu ada pramuka siaga. Disebut pramuka siaga yaitu sesuai dengan kiasan dasar masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Nah, pramuka siaga yaitu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama itu siaga mula, mengkiaskan tingkatan kecakapan mula-mula yang dimiliki siaga. Yang kedua yaitu siaga bantu, yaitu mengkiaskan tingkatan kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Yang selanjutnya ada siaga tata, yang mengkiaskan tingkat kecakapan siaga sudah diikutsertakan untuk menata karya kesiagaan. Menata karya artinya menyusun dan mengatur pekerjaan dengan rapi dan bersih. Satuan kecil dalam pramuka golongan siaga adalah barung. Sebutan barung yang berarti tempat penjaga ramuan atau bangunan. Mengkiaskan kelompok kecil siaga beranggotakan terdiri dari 5-10 orang anak. Dan satuan terbesar pramuka golongan siaga yaitu disebut perindukan, yang berarti tempat anak cucu berkumpul. Mengkiaskan kelompok siaga yang terdiri dari 3-4 barung. Nah, perindukan siaga diketuai oleh seorang sulung yang berarti anak paling tua atau pertama. Dan nama tiap-tiap barung diambil dari macam-macam warna seperti merah, putih, hijau, biru, dan lain sebagainya yang dipilih sesuai dengan kesukaan anggota dan disesuaikan dengan mana warna yang dapat mengkiaskan sifat karakter pramuka. Baik, selanjutnya yaitu ada golongan pramuka penggalang. Penggalang yaitu mengkiaskan perjuangan para pemuda Indonesia di dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, kelompok kecil dari pasukan penggalang beranggotakan 5 sampai dengan 10 orang, disebut dengan regu, yang berarti gardu tempat berjaga. Nah, regu dipimpin oleh seorang pindru atau pimpinan regu dan diwakili oleh seorang wapindru atau wakil pimpinan regu. Nah, nama dari tiap-tiap regu diambil dari macam-macam nama hewan untuk yang putra, dan yang putri yaitu macam-macam dari nama bunga yang sesuai dengan kesukaan dari anggota masing-masing. Nah, kumpulan dari 3-4 regu disebut dengan pasukan, berasal dari kata pasukuan yang berarti tempat suku berkumpul atau satu kelompok prajurit. Nah, dalam kiasan kehidupan pramuka, penggalang adalah menjelajah wilayah baru dengan teman sebaya. Pasukan penggalang diketuai oleh seorang pratama dan tingkatan dalam pramuka penggalang yaitu ramu, rakit, dan terap. Yang pertama yaitu ada ramu, mengkiaskan sejarah perjuangan bangsa untuk mencari ramuan atau cara atau bahan-bahan. Yang kedua yaitu ada rakit, mengkiaskan ramuan atau cara atau bahan kemudian yang sudah didapatkan dirakit atau disusun. Yang ketiga yaitu ada terap, mengkiaskan bahan yang telah dirakit atau cara yang telah disusun yang kemudian akhirnya dapat diterapkan dalam pembangunan bangsa dan negara. Yang selanjutnya yaitu ada golongan tingkatan pramuka penegak. Nah, tingkatan dalam pramuka penegak yaitu ada penegak bantara, adalah orang muda yang sadar akan dirinya, sadar akan fungsinya sebagai bagian dari masyarakat dan mampu menjadi bagian antara komponen masyarakat. Nah, disadari atau tidak, penegak bantara adalah pelopor bagi kemajuan masyarakat, pelopor bagi perubahan yang bermanfaat. Hal ini perlu disadari oleh seluruh penegak bantara, yang dimana penegak bantara adalah tingkatan syarat-syarat kecakapan umum pertama dalam satuan pramuka penegak sebelum penegak laksana. Nah, penegak laksana adalah orang yang sudah mengerti dan paham tentang apa itu pramuka dan berkeinginan dan berusaha untuk mempertahankan pramuka sebagai bagian dari bangsa dan negara serta dari bagian dari hidupnya. Nah, tidak sekedar ikut, namun sudah dapat memahami apa itu pramuka secara umum.
Adapun satuan terkecil dari golongan pramuka penegak, yaitu disebut dengan sangga, yang terdiri dari 4 sampai 10 orang. Arti kata sangga yaitu gubuk atau rumah kecil, atau tempat penggarap sawah. Nama sangga disusun sesuai dengan kiasan dasar, yaitu sangga perintis, sangga penegas, sangga pencoba, sangga penobrak, dan sangga pelaksana. Yang pertama yaitu ada perintis, yang mengandung pengertian perintisan atau menjadi pembuka atau pelopor dalam kebajikan. Yang kedua yaitu ada penegas, mengandung pengertian kemampuan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana. Dan yang ketiga yaitu ada pencoba, mengandung pengertian keberanian mencoba segala sesuatu yang positif. Yang keempat ada pendobrak, mengandung pengertian keberanian mengemukakan kebenaran dan melawan kemungkaran. Yang kelima ada pelaksana, mengandung pengertian keberanian melaksanakan sesuatu tugas dengan penuh tanggung jawab. Adapun satuan terbesar pramuka golongan penegak yang disebut dengan ambalan, yang berasal dari bahasa Jawa, ambal-ambalan, yang mempunyai arti kegiatan yang dilakukan terus-menerus. Nah, ambalan juga disebut sebagai sekumpulan orang yang sedang melakukan suatu pekerjaan. Ambalan penegak idealnya terdiri atas 12 sampai 32 pramuka penegak yang dibagi menjadi 3 sampai 4 sangga. Nah, ambalan ini dipimpin oleh seorang pradana. Nah, golongan yang terakhir yaitu golongan pramuka pandega. Pandega adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 21 sampai 25 tahun, yang mengiaskan atau mengisi atau mendagani dan menjaga pembangunan pasca kemerdekaan. Nah, tanda tingkatannya sudah menjadi tunas kelapa. Satuan pramuka pandega disebut dengan reka atau tempat anak muda berkreasi. Pramuka pandega dihimpun di gugus depan dalam satuan yang disebut dengan racana. Nah, Racana ini dikelola oleh Dewan Rencana yang terdiri dari anggota Racana yang telah dilantik menjadi Pandega. Racana ini dipimpin oleh seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara, serta dengan seorang pemangku adat. Jika Racana memerlukan Racana, dapat membentuk satuan terkecil, yaitu Reka. Racana dapat dinamai sesuai dengan aspirasi anggota, dengan nama yang mencerminkan karakter Racana. Nah, di tingkat kuartir, pramuka pandega dapat bergabung dalam wadah pembinaan satuan karya dan dewan kerja. Nah, kiasan selanjutnya yaitu kiasan dari lambang gerakan pramuka. Bayangan tunas kelapa dipilih sebagai lambang gerakan pramuka dengan mempertimbangkan kiasan yang terkandung di dalamnya. Nah, adapun arti dari kiasan tersebut, yang pertama yaitu buah niur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi, lambang buah niur yang tumbuh itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu adalah buah niur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa setiap pramuka adalah orang yang rohaniah dan jasmaniah sehat, kuat dan ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup dan dalam menempuh segala ujian, dan kesukaran untuk mengabdi tanah air dan bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu ada niur dapat tumbuh di mana saja, yang membuktikan besarnya daya upayanya dalam menyesuaikan dirinya dengan keadaan sekelilingnya. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana ia berada, dan dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Nah, yang keempat yaitu ada niur bertumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur, dan ia tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. Nah, yang kelima yaitu akar niur yang bertumbuh kuat dan erat di dalam tanah, melambangkan bahwa tekad dan keyakinan tiap pramuka mempunyai dan berpegang kepada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Yaitu tekad dan keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya. Nah, yang keenam yaitu ada niur adalah pohon yang serbaguna dari ujung hingga akarnya. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta kepada umat manusia. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama, sistem dan metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara memberikan pendidikan watak kepada peserta didik melalui kegiatan kepramukaan yang menarik, menyenangkan, dan menantang. Nah, metode kepramukaan sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa unsur. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan.
Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji, yang disebut satya, dan ketentuan moral, yang disebut dharma, merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan. Setiap pramuka diucapkan setelah sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaannya. Adapun pengamalan kode kehormatan pramuka adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan. Kedua, dan kepercayaan, serta membina kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mengenal, memelihara, dan melestarikan lingkungan beserta alam seisinya. Ketiga, memiliki sikap kebersamaan. Yang keempat, hidup secara sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan, dan memperhatikan kepentingan bersama, membina diri dalam upaya bertutur kata dan bertingkah laku sopan, ramah, dan sabar. Yang keenam, membiasakan diri, memberikan pertolongan, berpartisipasi dalam kegiatan bakti atau sosial, dan mampu mengatasi tantangan tanpa mengenal sikap putus asa. Yang ketujuh, kesediaan dan keikhlasan menerima tugas berupa melatih keterampilan dan pengetahuan. Ringan, gembira dalam menjalankan tugas menghadapi kesulitan maupun tantangan. Yang ke-8, bertindak dan hidup secara hemat, teliti, dan waspada dengan membiasakan hidup secara bersahaja. Yang ke-8, mengendalikan dan mengatur. Yang 9 ini ya, mengendalikan dan mengatur diri, berani menghadapi tantangan dan kenyataan, berani mengakui kesalahan, memegang teguh prinsip dan tatanan yang benar, dan taat terhadap aturan atau kesepakatan. Membiasakan diri menepati janji dan bersikap jujur. Yang terakhir yaitu memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik dalam gagasan, pembicaraan, dan tindakan. Yang kedua yaitu belajar sambil melakukan. Hal ini sangat sejalan dengan metode kepramukaan di mana menempatkan anak didik untuk belajar sambil melakukan dan mengerjakannya secara berkelompok. Metode ini dilakukan dengan kegiatan kepramukaan dilakukan sebanyak mungkin, praktek secara praktis. Yang kedua, mengarahkan perhatian peserta didik untuk berbuat hal-hal yang nyata, menantang, serta merangsang agar rasa keingintahuan akan hal-hal baru dan keinginan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan timbul dalam diri anak, daripada hanya menjadi penonton saja. Yang kedua adalah permainan dalam pendidikan kepramukaan. Yang pertama itu ada permainan kelompok, permainan ramai, permainan tenang. Permainan tenang ini dimaksud untuk meningkatkan penguasaan diri. Yang keempat, permainan indera, permainan untuk mencapai syarat SKU. Terus selanjutnya ada sistem beregu. Metode ini merupakan metode berkelompok atau beregu, dimaksudkan agar peserta didik belajar untuk saling kerjasama, menghargai, membina hubungan, dan bersahabat, dan bersosialisasi sesama anggotanya, biar membentuk rasa cinta, perdamaian, dan berorganisasi. Yang keempat yaitu kegiatan yang menantang dan mengikat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani anggota muda. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya antara kegiatan pramuka, golongan siaga, penggala, dan penegak, siaga lebih banyak ke dalam kegiatan permainan yang membuat senang, ceria, dan mengandung nilai pendidikan. Demikian juga penggalang dan penegak yang kegiatan lainnya disesuaikan dengan umur dan kebutuhan mereka. Yang selanjutnya itu kegiatan di alam terbuka. Salah satu hakikat pramuka adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar sekolah, di luar rumah, dan di alam terbuka. Alam terbuka lebih menjanjikan dengan kondisi yang menantang, mengajari hidup sederhana, dan juga mengajari hidup mandiri. Di dalam beberapa poin ini, pelaksanaannya yaitu yang pertama, kegiatan di alam terbuka memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya. Selain itu juga dapat mengembangkan suatu sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Kegiatan di alam terbuka juga memotivasi peserta didik untuk ikut menjaga lingkungannya, dan setiap kegiatan hendaknya selaras dengan alam. Kegiatan di alam terbuka mengembangkan kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi, menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya, menumbuhkan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan. Yang terakhir yaitu kemitraan dengan anggota dewasa. Jalani setiap kegiatan anggota dewasa berfungsi sebagai berencana, organisator, pelaksana, pengendali, pengawas, dan penilai. Pramuka penegak dan pandega berfungsi sebagai pembantu anggota dewasa dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan. Anggota muda sebelum melaksanakan kegiatan berkonsultasi terlebih dahulu dengan anggota dewasa. Anggota muda juga mendapatkan pendampingan dan pembinaan oleh anggota dewasa. Anggota dewasa pun bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepramukaan anggota muda.
Selanjutnya yaitu sistem tanda kecakapan. Nah, yang pertama ada penghargaan berupa tanda kecakapan yang bertujuan mendorong dan merangsang peserta didik agar bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta memiliki berbagai kompetensi keterampilan. Yang kedua, tanda kecakapan ialah tanda yang menunjukkan kecakapan dan keterampilan tertentu yang dimiliki seorang peserta didik, di mana sistem tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang para pramuka supaya selalu berusaha memperoleh kecakapan dan keterampilan. Ketiga yaitu setiap pramuka wajib berusaha memperoleh keterampilan dan kecakapan yang berguna bagi kehidupan diri dan baktinya kepada masyarakat. Tanda kecakapan yang disediakan untuk peserta didik ialah ada tanda kecakapan umum TKU yang diwajibkan untuk dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, tanda kecakapan khusus TKK yang disediakan dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Ketiga, tanda pramuka Garuda TPG, tanda kecakapan TKU, TKK, dan TPG diberikan setelahnya menyelesaikan ujian-ujian SKU maupun SKK dan SPG. Yang ketiga, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Kebutuhan antara anak putri dan putra jelas ada perbedaannya oleh karena itu, setiap kegiatan yang diadakan di dalam pramuka harus dipisahkan antara putra dan putri. Yang mana hal ini sudah menjadi ketetapan di dalam ADART Pramuka. Nah, selanjutnya Satuan Pramuka Putri dibina oleh Pembina Putri dan Satuan Pramuka Putra dibina oleh Pembina Putra. Perindukan siaga putra dapat dibina oleh pembina putri. Jika kegiatan diselenggarakan dalam bentuk perkemahan, harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan putra dan tempat perkemahan putri itu terpisah. Perkemahan putra dipimpin oleh pembina putra dan perkemahan putri dipimpin oleh pembina putra dengan putra, putri dengan putri. Nah, selanjutnya yaitu sistem AMONG. Sistem AMONG adalah cara pelaksanaan pendidikan dalam gerakan pramuka menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Gerakan Pramuka. Sistem AMONG adalah sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa, dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah, keharusan, paksaan sepanjang tidak merugikan, baik bagi peserta didik maupun bagi masyarakat sekitarnya, dengan maksud menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri sendiri, kreativitas, dan otoaktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik.